Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada yang berkata seharusnya kita itu lebih mengutamakan cinta kepada Allah, bukan cinta kepada Rasulullah. Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad itu utusan. Nah, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, mencintai Rasulullah itu sudah dianggap mencintai Allah, karena Rasulullah sangat mencintai Allah. Karena Rasulullah adalah kekasihnya Allah. Mencintai Rasulullah adalah jalan untuk dapat mencintai Allah. Tanpa mencintai Rasulullah, seseorang tidak dapat mencintai Allah. Kalau tidak lebih dulu dia mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah sudah dianggap mencintai Allah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan kami dianggap seorang mukmin? Kapan kami dianggap seorang yang beriman?" Jawab Rasulullah, "Apabila engkau mencintai Allah." Sahabat itu bertanya lagi, "Kapan kami dianggap mencintai Allah?" Jawab Rasulullah, "Apabila kau mencintai Rasulnya." Jadi mencintai Rasulullah itu sama dengan mencintai Allah. Sahabat bertanya lagi, "Kapan kami dianggap mencintai Rasulnya?" Jawab Rasulullah, "Apabila engkau menyukai apa yang dia sukai dan membenci apa yang dia benci." Mencintai Rasulullah itu dapat dibuktikan dengan memperbanyak sholawat. Karena sholawat yang kita baca itu sangat disukai oleh Rasulullah. Menyenangkan hati Rasulullah itu sama juga menyenangkan Allah. Karena Allah itu sangat cinta dan sayang kepada Rasulullah. Ada 3 kisah yang berisikan pertanyaan. Pertama, Nabi Musa dengan Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam sejak masih bayi sampai dewasa dipelihara oleh Fir'aun di dalam istana. Semua keperluan Nabi Musa terpenuhi. Kemana-mana Nabi Musa itu dikawal oleh prajurit istana. Nah, singkat kata, Fir'aun sangat berjasa pada Nabi Musa alaihissalam. Pertanyaannya, mengapa Fir'aun tidak mendapat hidayah? Padahal Fir'aun ini sangat berjasa pada Nabi Musa alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam dengan tukang sihir Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam ketika dia bertarung melawan tukang sihir Fir'aun, dan tukang sihir Fir'aun kalah dalam pertarungan melawan Nabi Musa. Setelah itu tukang sihir Fir'aun berkata, "Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun." Pertanyaannya, tukang sihir Fir'aun tidak pernah berjasa sedikit pun pada Nabi Musa, tapi kok dapat hidayah gitu. Yang ketiga, Zakheus. Zakheus adalah seorang yang bertubuh pendek, ahli maksiat, dan sangat benci terhadap Nabi Isa alaihissalam. Suatu hari Nabi Isa alaihissalam berkunjung ke kampungnya Zakheus. Banyak orang yang menyambut kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Di saat orang mengelilingi Nabi Isa alaihissalam, datanglah Zakheus. Zakheus tak mengerti, tak mengetahui kalau yang dikelilingi itu adalah Nabi Isa alaihissalam, orang yang sangat dia benci.
Ya. Tubuhnya pendek. Zakheus tak dapat melihat siapa orang yang dikerumuni ini karena dia tubuhnya pendek kan. Orang-orang tinggi, jadi tidak bisa dia melihatnya. Nah, untuk dia bisa melihat orang yang dikerumuni itu, Zakheus manjat pohon. Di atas pohon, Zakheus melihat ternyata orang yang sedang dikerumuni itu ternyata Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam melihat Zakheus. Ya. Nabi Isa alaihissalam melambaikan tangannya, turun dari pohon. Zakheus langsung beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaannya, Zakheus orang yang sangat benci pada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa kok dapat hidayah gitu? Nah, sekarang kita jawab 3 pertanyaan ini ya. Mengapa Firaun tidak mendapat hidayah? Padahal Firaun sangat berjasa pada Nabi Musa alaihissalam. Jawabnya, karena Nabi Musa tidak pernah merasa senang, merasa gembira bersama Firaun. Sekiranya sekali saja Musa pernah senang pada Firaun, maka Firaun akan mendapat hidayah. Ya. Nah, bagaimana Musa bisa merasa senang? Setiap hari dia melihat orang yang disiksa, direbus oleh Firaun yang tak mematuhi perintahnya. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua, tukang sihir Firaun, ya, tukang sihir Firaun tidak pernah berjasa sedikit pun pada Nabi Musa, tapi kok dapat hidayah? Jawabnya, ketika hendak bertarung, tukang sihir itu berkata, wahai Tuan, apakah kami yang lebih dulu atau Tuan yang mau lebih dulu? Silakan Tuhan yang memutuskan. Melihat sopan santunnya tukang sihir Firaun ini, Nabi Musa alaihissalam senang sekali. Nabi Musa senang, Allah pun senang. Tukang sihir Firaun diberi hidayah. Yang ketiga, Zakheus. Zakheus orang yang sangat benci pada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa kok dapat hidayah? Nah, jawabnya, ketika Zakheus berada di atas pohon dan melihat ke arah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa yang melihatnya langsung melambaikan tangannya, ya, langsung melambaikan tangan. Nabi Isa mengira bahwa orang itu sampai manjat pohon ingin melihatnya adalah karena menyambut kedatangannya. Nabi Isa alaihissalam senang kepadanya, Allah juga senang kepadanya. Turun dari pohon, Zakheus langsung dapat hidayah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang membuat Rasulullah senang, maka Allah pun senang kepada kita. Ya. Banyak dalam kehidupan ini ya, kita melakukan sesuatu yang disenangi oleh Rasulullah, tapi sayangnya Rasulullah tak tahu kalau kita melakukan amalan itu atau perbuatan itu, kecuali sholawat. Ya. Kalau kita baca sholawat, Rasulullah tahu kalau kita bersalawat. Karena kata Rasulullah, apabila seseorang mengirim sholawat, maka dikembalikan ruhku dan aku pun menjawab sholawatnya. Salawat ini adalah amalan seseorang yang sangat disukai oleh Rasulullah. Banyak orang yang suka bersalawat, ya, dia mimpi berjumpa Rasulullah. Rasulullah selalu berkata, tambahkan salawatmu, tambahkan salawatmu, tambahkan salawatmu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan karunia yang besar dari Allah, maka lakukan apa yang disukai oleh Rasulullah, yang bila kita melakukannya, Rasulullah mengetahuinya. Jadi kita mencintai Rasulullah, ya, membaca salawat ini dapat cintanya Allah, dapat cintanya Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.